Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Sarma Pramudita. Perkenalkan, nama saya Lucy Satu Nadia. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Cahaya Fajrina. Perkenalkan, nama saya Satria Pambudi. Jadi hari ini kami mau berdiskusi tentang tugas rekayasa perangkat lunak. Tugas rekayasa perangkat lunak ini tentang perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia dari awal hingga era startup sekarang ini. Dan ini terbagi menjadi 4 era yang akan dibacakan dimulai dari era pertama yang akan dibacakan oleh Indi. Ya. Ya. Sampai Fajrin sialan. Capek deh. Jadi tinggi-tingginya aja. Jadi bikin lucu. Kok di situ lah? Ini masih share screen apa sih? Ora. Orang ya? Enggak. Priwe kok? Bisa, ayo lanjut lagi. Kos yang pertama sekarang Ya. Indi, terus Lucy, aku, terus Satria. Berarti sekarang gue era pioner. Ya, kok bisa ya? Berarti. Sebut Aman Bur. di sini di situ. Kok macam aku Era macam lewat pioner. HP apa lewat screen? Lewat screen lah. Ya wis. Biji. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, masih Lara. record ya? Chat lur. Mau di sit. Evolusi teknologi perangkat lunak dibagi menjadi 4 era. Yang pertama ada era pioner. Era pioner itu merupakan bentuk kampret. Riset. Era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan ke komputer. Gambar berikut memperlihatkan orang yang sedang menggunakan komputer. Cara lain mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa basis instruksi yang secara berurutan diproses antara lain. Satu, ada batch processing. Batch processing adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur oleh pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, data-data tersebut akan langsung diproses. Contoh dari penggunaan batch processing adalah email dan transaksi batch processing. Dalam suatu sistem batch processing, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, dilakukan validasi tertentu dan ditambahkan ke transaction file yang berisi transaksi lain. Dan kemudian di-entry ke dalam sistem secara periodik. Di waktu kemudian, selama siklus pengolahan berikutnya, transaction file dapat divalidasi lebih lanjut dan kemudian digunakan untuk
mengupdate master file yang berkaitan. Kok lu tinggal Lucy? Ya, selanjutnya era stabil. Penggunaan komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademis saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan berbagai fungsi. Dari ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna multi-user secara cepat atau langsung. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dengan data yang diproses. Komputer sudah banyak digunakan dan terjangkau oleh kalangan industri dan perusahaan yang membawa pengaruh terhadap perkembangan perangkat lunak, kemampuan multitasking, dan multi-user. Sudah dikenal juga sistem basis data. Proses yang dilakukan oleh software pada era ini antara lain multitasking dan multi-user. Multitasking adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu pada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Kontrol sistem operasi jenis ini antara lain adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang multitasking dan musnah seperti kebanyakan SO yang ada pada saat ini. Multitasking pada Linux artinya Linux bisa atau mampu menjalankan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, real-time system atau bekerja dengan cepat. Real-time system disebut juga dengan sistem waktu nyala, sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performasi atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi penggunaan sistem seperti ini adalah memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly, teleskop, atau instrumen lainnya. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real-time. Contoh adalah pemesanan tiket pesawat online. Yang ketiga, program database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, era mikro yang dibacakan siapa tahu. Selanjutnya era mikro. Selanjutnya era mikro. Perangkat lunak pada era ini sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu. Harga perangkat lunak juga sudah terjangkau oleh individu. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang menangani perangkat internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, perangkat lunak pada era ini mengalami perkembangan proses berikut. 1. Sistem mulai tersebar ke beberapa kalangan masyarakat. 2. Software mengalami kecerdasan yang mempermudah penggunanya. 3. Harga siap software mulai terjangkau oleh individu. Yang keempat, Ngelak. ayo Sat.
Satria, ayo Sat. Ini ngelek jeneng kayak ini deh. Mm-mm. Aduh, ngantuk banget. Yuk. Era modern atau era sekarang ini adalah di mana tingkat kecerdasan meningkat dan kita mulai mengenali suara dan gambar. Expert system adalah expert yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Expert system bisa diterapkan pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lainnya. Ada lagi yaitu Almacen, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. Dan ada lagi paralel arsitektur, adalah yang memungkinkan sistem operasi untuk menjadwalkan proses-proses pada lebih dari satu prosesor yang bereksekusi secara bersamaan. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tindakannya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang. Dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan peran. Duh, Kenapa sih tuh? dadakan gue apa? Apa siapa kerungu? Gelap banget Satria. Ayo Sat, ayo Sat. Oh, istriku anjir. Malah menang Satria. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenali suara dan gambar. Kecerdasan perangkat lunak pada era ini membuat proses perkembangannya semakin luas menjadi, antara lain, scroll bawah dong. Itu Fajrin, Iya, maaf. scroll Jrin. Ya. Iya, maaf. Yang pertama ada sistem desktop, dan kedua teknologi objek, dan sistem pakar, ada lagi pemrosesan paralel, dan yang terakhir jaringan komputer. Oke, Ya, sekiranya hanya udah. ini diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.